Kalau tugas pokoknya. Tugas pokok. Kalau job desk ini versi saya ya, karena saya nggak pernah sekolah, terus terang nggak pernah sekolah film. Otodidak. Saya itu cuma lulusan SMA aja. Asli otodidak ya? Iya betul ya, karena dari ikut-ikut itu tadi. Ya. Iya benar. Belajar cuma dari nanya, dari ngeliat. Job desk. Job desk-nya. Nah, jadi kerjaan meja itu job desk ya? Meja ini Pak. Oh, yang di itu. Oke. Print dulu. Kalau tugas pokoknya. Tugas pokok. Kalau job desk ini versi saya ya, karena saya nggak pernah sekolah, terus terang nggak pernah sekolah film. Otodidak. Saya itu cuma lulusan SMA aja. Asli otodidak ya? Iya betul ya, karena dari ikut-ikut itu tadi. Ya. Iya benar. Belajar cuma dari nanya, dari ngeliat gitu. Nah ada pengalaman lucu sih waktu pertama jadi itu. Yang job desk-nya dulu. Oh job desk, oke. Jadi job desk kalau menurut saya ya, di versi saya nih bukan versi buku, harus bisa memanage waktu. Pertama, waktu produksi. Manage waktu produksi. Ya kan. Kedua, manage waktu itu ya termasuk urutan frame. Ya kan, jam kita punya frame ini, ngesetnya sekian lama, take-nya sekian lama, harus sudah pindah, nggak boleh lama-lama gitu. Itu yang nyusun si Astrada yang nyusun. Iya. Terus nextnya apa? Terus kalau ada masalah, plan B-nya apa? Kayak gitu. Ada rencana. Ya, dan gitu. Kalau iklan itu harus bener-bener waktunya, nggak bisa molor. Karena kalau molor dia costnya lebih tinggi. Iya, biayanya yang keluar lebih tinggi. banyak. Jadi Astrada dituntut harus bener ngitungnya. Kadang kita suka dipaksa, ini nggak full overtime. Nah kalau nggak mungkin kita harus bilang nggak mungkin. Udah ketahuan duluan gitu. Iya, kita bisa hitung kan kalau setup lampu berapa lama ya itu kita tahunya karena dari pengalaman. Iya. Kalau frame segini, lampunya ngesetnya segini. Tadi nggak ada di buku tuh ya? Nggak ada. Nggak ada ya di buku. Saya nggak pernah sekolah soalnya. Di buku itu nggak ada. Iya. Itu jadi kita perlu tahu setup sekian. Kecepatan memasang. Iya. Terus artnya gimana? Kan yang setup bukan cuma lampu kan? Art dulu. Art baru lighting. Nah dalam bahasa iklan teman-teman mungkin frame nih bingung. Frame tuh jumlah shot biasanya disebut frame juga tuh. Di dalam storyboard iklan tuh kalau disebut berapa frame itu berarti berapa shot jumlah yang harus disuting tuh. Gitu. Baru frame. Nah kalau ada ganti baju, ganti make up itu perlu berapa lama, kita perlu tahu, dan itu harus kita tanya kalau ke make up. Itu ini frame ini make upnya berapa lama gitu. Ganti baju. Jadi ya kita susun lah. Kita susun jadi waktu yang sangat efisien. Itu pertama ya, manajemen waktu. Kedua kita menjaga moodnya sih. Mood director, mood talent, mood crew, mood mainah. Ya. Gitu. Karena kalau kita kencengin terus, krunya bisa hang, kan? Bisa marah-marah, stres. Jadi kita ada yang kendorin, santai. Astrada, ngatur mood, pemain juga. Kalau stres bisa take-nya banyak. Kan? Iya benar. Setelah itu harus bisa improve sih. Improvisasi kalau misalnya. Ya misalnya kita syuting, pasti kan outdoor dulu, menangin outdoor, baru indoor. Nah, kalau hujan gimana? Kita harus improve ke dalam. Ke dalam syuting apa dulu nih yang cepat pindah kalau hujan berhenti? Oh tidak ceritanya itu tadi. Iya, kita lihat dari jumlah frame tadi itu, shot tadi. Iya jumlah shot Itu case-nya banyak syuting sama anak kecil. Anak kecil kita moodnya nggak bisa jaga. Tuh. Kita udah setup lampu bagus. Dia ngambek lagi kan. Syuting anaknya ngambek. Ingin mie gitu. Ya, nextnya apa tapi yang kalau anak ini on harus cepat lagi bisa pindah gitu. Jangan begitu ngeset ini kan mesti perlu waktu ngeset lampu, ngeset segala. Atau anaknya on. Pindah lagi. Begitu udah siap kerengki lagi gitu. Iya. Itu Astrada tuh yang jagain semua tuh. Semua Astrada yang jagain. Berarti secara psikologis juga harus. Ya karena katanya sih Astrada itu jenderalnya pas lagi syuting. Direktur aja nurut sama Astrada. Abis ini apa gitu dia nanya ke kita. Ini nggak bisa harus ini gitu. Karena dia bertanggung jawab kalau sampai overtime. Walaupun secara nggak langsung Astrada juga menerjemahkan keinginan sutradara kan begitu. Betul. Mewujudkan apa yang dimauin sutradara kita wujudin. Cuman lu ikutin gue. Kalau nggak keburu nih waktunya.
Jadi nggak bisa roll through itu ngikutin storyboard karena syuting tuh nggak harus selalu ngikutin alur. Iya betul. Bisa jumping lah. Bisa dari awal terus kita ambil ending dulu, baru yang tengah. Jumping shoot ya. Ya itu untuk efisien waktu sih. Tadi cerita apa tadi yang menarik tadi? Pertama kali syuting tuh nggak ngerti kan, nggak ngerti apa-apa. Terus minta DOP itu kameramen. Director of Photography. Iya, Director itu of sama Photography. kalau di sekolah gitu ya, DOP. Sama di SMK. Dia minta, ayo kita ambil background plate. Background plate itu adalah kan background yang nggak ada orang, set aja kan. Kosong lah, background tanpa kosong. objek orang. Suruh ngeset gitu kan, background plate. Nah, temennya iseng nyolek, cepetan ambil piring. piring PU. Lari, kan harus cepat lari. Bawa ke DOP. Ini Pak, piringnya kamu ngapain? Dia bohong. Sempol nih, kerjain gitu kan. Nah, dari situ mikir. Mau dikerjain lagi nih. Pancake. Ambil pancake. Gitu. Kan tahu kan nggak tahu kan? Taunya kue kan? Karena takut kejadian kayak tadi. Teriak lagi. Aku jadi ikut teriak, pancake. Ada orang bawa, oh itu yang namanya pancake. Cara tadi gitu. Iya. Pengalaman dikerjain pas aku jadi Astrada, ada anak art baru kan. Baru. Kita kan tahu kan kalau orang baru si belajar. Direktur teriak, kurang white. Tak colek, ambil pilok putih, lari dia. White putih. Dimasuk lagi. Ya gitu lah istilah-istilahnya. Tapi itu yang bikin kita jadi pintar sih. Lucu ya. Jadi jangan sampai kena lagi nih gitu kan. Jadi kita gimana? White ini maksudnya lensa white lebar. Bukan putih. Iya. Jadi kita gimana caranya cari tahu nih jangan sampai kena gitu. Iya. Hot plate kangkung. Pancake tadi itu lucu sih pancake. Iya. Pancake apa emang? Pancake apa? Pancake itu cake-nya diputer kanan atau kiri boleh gitu. Nih. Apa nama lain dari pancake tadi, Mas? Pancake itu kotak kayu tipis sih sebenarnya. Kalau yang gede kan apple box. Iya, betul. Ya. Pancake itu karena tipis mungkin diistilahin pancake. Pancake gitu. Iya, hanya untuk biasanya itu kayak alat support ya, alat betul, bantu lah. Ganjel-ganjel. Kalau di sebuah produksi itu biasanya pancake tuh alat bantu, kotak kecil lebih tipis daripada apple box. Apple box juga alat bantu syuting, kotak teman-teman. Kotak dia itu memang mirip kalau kalian lihat buah apel di dalam box kayu. Nah, itu. Ya, kayak kotak telur cuman lebih kotak bagus. telur cuman lebih bagus, itu disebut apple box. Di bawahnya itu pancake, wedges. Iya, forsik. Nah, itu istilah-istilah di iklan, di film juga banyak tuh. Dan itu belajarnya nggak di buku. Nggak ada di Nggak ada buku ya? tuh. Nggak maksudnya Mas Eri. Oh enggak. Belajarnya ya dari itu. Tadi orang dibawain. pancake, orang teriak apa? To forsik. Orang bawa, oh itu yang namanya segitu. Langsung lihat ya. Kalau di buku mungkin nggak lihat, cuma lihat gambar. Kalau ini langsung lihat. Oh cara masangnya gitu, jadi langsung tahu prakteknya. Kalau kayak belajar nge-breakdown gitu-gitu? Belajar nge-breakdown perlu proses sih. Breakdown tuh ngebedah ya. Iya, breakdown itu bikin urutan syuting. Bikin Itu urutan perlu syuting. Belajar Itu belajar sendiri. Belajar dari yang pertama tandem itu kan. Itu dasarnya dari situ. Benar. Gitu. Kita harus sering nanya sih kuncinya. Tapi itu pattern melulu kayak gitu? Apa Enggak, ngembangin tergantung proyeknya, beda-beda penanganannya. Berarti emang kita ngoprek sendiri Mas Eri? Belum tentu outdoor harus duluan dari indoor. Belum tentu. Belum tentu. Karena misalnya masih terlalu pagi, mataharinya terlalu miring, belum dapat, daripada kita nunggu, kita syuting apa dulu. Iya. Gitu. Tergantung situasi dan kondisi. Makanya ada yang dinamain itu technical recce. Technical recce. Jadi recce itu adalah cek lokasi kan, pertama. Cek lokasi. Kita pilih nih ada 3 lokasi, kita cek tuh namanya recce. Ini. Nanti kalau iklan itu harus klien sukanya yang mana? Kan klien sudah pilih salah satu. Oh yang nomor 2 saya suka ini. Baru ada technical recce atau final recce. Yang ditunjuk sama klien. Itu yang kalian block shot, blocking shot. Karena iklan detail mainnya detik kan. Dalam berapa detik kita harus sudah bisa ada pesan yang tersampaikan gitu. Benar. Pas saat blocking shot itu kita diskusi itu sama DOP. Kalau pindah ke sini berapa lama ngeset lampunya? Nah kita hitung, kita catat.
dari sini ke sini berapa. Kalau di luar, oh mungkin untuk efisien pakai 2 lampu misalnya, 2 set. Jadi di luar lampu dikit, tapi dalam udah nge-set biar cepet gitu. Kita harus diskusi itu. Itu jatuhnya nanti ke budgeting juga ya? Enggak? Bisa, kita tinggal dia tetap itu namanya. Enggak dari hasil breakdown-annya Mas Adi? Biasanya budgeting itu kan di OP udah ngajuin equipmentnya apa aja. Ya kan? Yang milih dia. Kalau dengan equipment ya itu perlu banyak pertimbangan tadi. Dengan equipment segini kita syuting dengan mindahin lampu, setnya banyak misalnya, efeknya waktunya molor kan. Iya. Beda dengan 2 set lampu. Dobelin tapi Kita set ini tapi ini udah set up. Iya. Nanti estafet, ini syuting yang ini set sini. Nah, tinggal produser milih mau mahal di lampu apa overtime. Jadi yang milih tuh. Iya, betul. Ya, kalau overtime kan kali 2 semua. Benar. Fee kali 2, lokasi kali 2. Iya. Ya kan? Saya nggak milih Semua. Bayaran Gitu. kru Kalau kali itu 2. cuma lampu aja. Iya. Ya terserah gitu. Iya, betul. Kalau produksinya Mas Eri yang paling susah? Ada. Tantangannya Sebenarnya paling susah itu Magic Hour. Magic Hour ya. Magic Hour adalah Syuting Magic Hour, Magic Hour adalah apa? Coba. Magic tuh sulap. Magic tuh Hour sulap. tuh aura-aura. Sulap aura-aura. Enggak, bukan. Magic Hour itu adalah momen atau waktu yang paling istimewa yang kita tunggu. Contohnya misalnya kayak sunset sama sunrise. Betul. Itu waktu yang susah untuk kita ulang. Nah, ini Nah, Ya, tadi kayak kalau mengulang yang nunggu hari berikutnya Betul. tuh disebut Magic Hour. Magic Hour atau Golden Hour itu Iya, kan. Golden Hour. Nah, itu cuma 6 menit sebenarnya yang terbaik. Betul, cuma 6 menit. Syuting di Bali 3 hari itu 15 detik iklannya. Jadi syutingnya cuma ngambil sunrise aja. segitu doang. Iya, jadi kita syutingnya tuh cuma sejam. Udah pulang ke hotel, main-main, besok lagi berangkat jam 4 pagi. Nunggu matahari Nungguin si terbit. sunrise itu. Jadi di sawah, di Ubud, besoknya di pantai, besoknya lagi di pasar. Tapi harus momen itu. Iya, kelihatannya enak kan? Tapi susah kalau sampai miss. Siapa yang mau nanggung nambah jadi 4 hari? saya juga nggak mau. Syutingnya mah sebentar, 1 jam. Begitu ada yang salah, fatal. Itu yang susah pertama. Yang kedua syuting sama anak kecil. Yang tadi itu Syuting ya. sama anak 2 tahun, 1,5 tahun.